usia 5-6 tahun. Kita lihat dulu ya, opsi A, jawaban A itu mengajar, membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang B, memberi pelajaran sebagai persiapan masuk sekolah. Yang C, mendorong anak belajar kesusastraan dalam kehidupan. Kemudian yang D, memberi pekerjaan rumah agar anak dapat belajar di rumah. Yang E, memberi kesempatan pada anak untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aktivitas belajar. Menurut Bapak Ibu, jawaban yang tepat pembelajaran pengembangan kognitif untuk anak usia 5-4 tahun itu adalah yang A. Mengapa A? Karena ranah usia 5-4 tahun 5-6 tahun ini anak sudah mulai berpikirnya sudah mulai kritis. Jadi untuk persiapan masuk ke jenjang SD, dia harus mempersiapkan mulai dari mendengarkan, membaca, menulis, dan berhitung. Kita lihat Bapak Ibu, yang opsi B hampir sama dengan opsi A, yaitu yang B memberi pelajaran sebagai persiapan masuk sekolah. Kenapa jawabannya tidak B? Ya, karena dalam opsi B ini baru persiapan saja, belum fokus ke membaca, menulis, atau berhitung. Bapak Ibu di sini pasti bingung ya, kenapa kok bisa membaca, menulis, dan berhitung? Padahal anak TK belum boleh diajarkan di dalam kelas membaca, menulis, dan berhitung. Oke, ini kan bukan di dalam kelas. Ini maksudnya kita menyokong anak-anak usia 5-6 tahun dengan membaca, menulis, dan berhitung secara bertahap. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya Bapak Ibu. Kemudian yang soal nomor 2. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus apa yang dilakukan guru agar dia sukses dalam pembelajaran tersebut. Ya. Menguasai sebuah teori belajar itu akan memperkaya guru dalam proses pembelajarannya. Teori belajar itu merupakan salah satu pegangan oleh guru. Selain teori juga didukung oleh berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dan itu ada di jawaban A. Jadi soal untuk nomor 2 jawabannya A. Yang B hanya menggunakan teknik belajar saja. Berarti kurang ya. Guru hanya menguasai teknik belajar, kurang tepat. Kemudian yang C, melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. Berarti guru di sini hanya melakukan pembelajaran sesuai jadwal tanpa mempersiapkan strateginya, metodenya apa, teknik belajarnya seperti apa, pendekatannya kepada murid seperti apa. Nah, itu tidak dilakukan di option C. Guru hanya melakukan pembelajaran sesuai jadwalnya aja. Kemudian yang D, menggunakan strategi belajar. Berarti guru hanya mempersiapkan strategi pembelajarannya saja. Ya, beliau tidak menggunakan metode ataupun teknik dalam pembelajaran. Yang E, melakukan kegiatan apa adanya sesuai kemampuan guru. Ya, artinya dalam opsi E ini guru apa adanya, ya. Sebisanya mengajar tanpa mempertimbangkan apakah ya, materinya sampai ke anak, ya. Apakah pembelajaran ini bisa diterima oleh anak, gitu.
Oke, jadi jawabannya yang A ya. Kemudian soal yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan. Kemampuan awal menunjukkan status pengetahuan dan keterampilan siswa tersebut. Dan kemampuan awal ini biasanya siswa itu masuk ke sekolahan, pihak sekolahan itu mengadakan pretest dulu. Tujuannya mengadakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Dengan pretest tersebut, ya, calon siswa itu bisa dikategorikan dia masuk ke klaster A atau B. Seperti itu ya. Jadi jawaban nomor 3 adalah pretest atau tes awal. Sedangkan yang A itu hanya pengalaman belajar saja. Yang B pengayaan materi pelajaran. Yang D latar belakang peserta didik dan E refleksi. Yang D latar belakang peserta didik dan E refleksi. Yang D latar belakang peserta didik dan E refleksi. Gimana bisa masuk? Ya, nomor 4. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya perlu Bapak Ibu ketahui, pendekatan saintifik ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintifik dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Dalam pembelajaran saintifik mencakup unsur 5M. Yang pertama mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, kemudian menalar dan mengkomunikasikan. Kita lihat jawaban A, B, C, D, dan E yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah jawaban yang E. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Oke. Lanjut soal nomor 5. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar siswa tersebut adalah A. Gaya berpikir terikat, B. Gaya berpikir bebas, C. Imajinatif, D. Impulsif, dan E. Reflektif. Jawaban yang sesuai adalah jawaban yang impulsif. Impulsif di sini merupakan gaya di mana murid cenderung bertindak cepat, dan impulsif ini menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan menggunakan akurasi dari suatu jawaban. Murid yang impulsif seringkali lebih banyak melakukan kesalahan daripada murid yang reflektif atau cenderung gerakan badan. Oke, lanjut soal nomor 6. Proses membaca yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca langsung. Membaca langsung ini dia langsung membaca ketika ada bacaan tanpa memahami isi bacaan tersebut. Kemudian yang membaca induktif biasanya hanya membaca yang bagian awal saja. Kemudian membaca induktif ya, membaca yang bagian akhir.
Yang membaca sekilas, dia hanya sekilas membaca, hanya sekedarnya membaca. Kemudian yang E membaca intensif. Ya, ini jawabannya adalah jawaban E. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks dan bacaan. Lanjut soal nomor 7. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini adalah sebuah rangkaian penyajian materi yang meliputi sebelum atau sesudah pembelajaran dan segala fasilitas pembelajaran. Metode ini biasanya mencakup metode ceramah, metode diskusi, dan metode demonstrasi. Kemudian yang B, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran tersebut. Yang C, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan guru dan siswa dengan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, ini adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 7. Sedangkan yang D, option D, gaya belajar ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh guru ketika mengajar. Yang E, langkah pembelajaran. Suatu tahapan kegiatan mengajar guru. Jawabannya yang C, nggih, strategi pembelajaran. Soal berikutnya. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan, digunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A, bahasa nasional. Bahasa nasional ini adalah sebagai bahasa komunikasi antar masyarakat dalam berbagai suku dan budaya. Dan bahasa nasional ini juga bisa disebut sebagai bahasa pemersatu bangsa. Jadi ini termasuk sebagai fungsi bahasa sebagai bahasa nasional. Kalau option B, alat perhubungan tingkat nasional. Tingkat nasional ini kan masih dalam lingkup Indonesia, berarti kurang tepat nggih. Kemudian yang C, alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional, kurang tepat. Kemudian yang D, bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Berarti bahasa Indonesia ini hanya dilakukan atau diajarkan dalam suatu lembaga pendidikan itu saja. Padahal soalnya untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakan bahasa. Nah, berarti kurang tepat. Yang tepat adalah A, bahasa nasional. Lanjut, soal nomor 9. Dalam pembelajaran membaca permulaan ada beberapa metode yang dapat digunakan, kecuali, perlu ditandai, kecuali metode SAS ini masuk dalam pembelajaran membaca. Kemudian metode menulis dan eja juga termasuk. Metode suku kata juga termasuk, metode kata juga termasuk. Yang bukan adalah metode bercerita, membaca. Nah, berarti bercerita yang bukan. Oke, nomor 10. Kegiatan mementaskan lakon dan cerita, biasanya guru dan siswa mempersiapkan naskah dan skenario. Perilaku dan perlengkapan
Kegiatan tersebut mengekspresikan perasaan dan pikiran siswa dalam bentuk bahasa lisan. Hal tersebut termasuk hakikat berbicara jenis, berbicara tentang naskah yang mementaskan lakon atau cerita, tentu itu adalah dramatisasi. Jawaban opsi yang A. Yang paling tepat untuk naskah drama itu adalah dramatisasi. Kemudian yang opsi B itu hanya bermain peran, kemudian yang C bercerita berantai dan D bercerita, yang E kurang tepat. Yang tepat adalah dramatisasi. Soal nomor 11, kegemaran anak atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri anak usia 3-5 tahun. Itu belum bisa membedakan ya. Kemudian 6-8. Nah, ini sudah bisa membedakan seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya. Kemudian 10-12 tahun itu sudah bisa kesusastraan dan 15-18 sudah masuk SMP, sedangkan 0-2 tahun itu Mohon maaf, mungkin jaringannya terputus ya, nggih. Mohon maaf sebentar nggih, kula coba niki menghubungi mentornya kembali.
Ya, mohon maaf, Bapak Ibu peserta pendampingan SLCC PGRI Kabupaten Rembang, karena kondisi sinyal yang tidak memungkinkan dari Ibu Fuah, beliau tadi saya hubungi, kemungkinan akan dilanjut besok pukul 13.30 sesuai dengan jadwal. Kami mohon maaf untuk gangguan jaringan dan sinyal yang hari ini tidak bersahabat. Terima kasih untuk kehadirannya jenengan. Jika ada pertanyaan untuk tim SLCC atau ingin sharing atau apa, nanti monggo silakan raise hand. Kami berikan waktu untuk sharing-sharing kembali. Mumpung masih ada Pak Eko Adi Saputro dan juga Pak Edi Sugianto di sini, jadi beliau-beliau bisa menjawab apa yang menjadi keluh kesah panjenengan sedanten. Monggo Ibu, silakan raise hand jika ada yang ingin bertanya. Oke, Ibu Sulis. Ibu Sulistiawati, monggo silahkan mikrofonnya diaktifkan. Nggih. Sudah ya Pak ya? Sampun, monggo, nggih, sampun. Kemarin saya kan mengerjakan soal, dapat 10 sudah selesai. Setelah itu saya reload lagi, saya dapat nomor 10 gitu lagi. Akhirnya saya balik dari awal lagi dari awal. Nah setelah saya dapat soal 30, tes sudah selesai, waktu tinggal setengah jam. Saya pikir kalau saya ulangi lagi tidak bakal nyampe sampai jam 2. Akhirnya saya tes sudah selesai. Tidak terekam sistem nilainya ya memang seperti itu Pak Nggih. Cuma tanya seperti itu saja. Oh, oke. Monggo Pak Eko Adi Saputro. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Eko Adi dipun jawab pertanyaannya Ibu Sulistiawati. Kemarin sudah logout. Monggo Bu. Logout nilai gimana Bu? Gimana nilai? Ya nggak ada nilainya keluar, tapi memang karena nggak sampai selesai ya Pak ya.